Bapak Satrio Sumantri Brojonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Terima kasih Pak Menteri sudah bersedia berdialog bersama kami di program Orang Penting Garuda TV. Cocok kan Pak? Orang penting, karena Pak Menteri salah satu orang penting di tanah air ini. Mudah-mudahan. Pak Menteri, ini jabatannya banyak nih Pak. Pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. Tugasnya, berarti kan kalau sepanjang itu jabatannya, panjang juga nih tugasnya. Sebagai yang terpilih, Pak Prabowo pasti memilih Pak Satrio Sumantri Brojonegoro tentu aja karena ada alasan. Tapi masyarakat juga mau bertanya nih Pak, kebetulan bertemu langsung gitu. Mewakili masyarakat, kenapa sih Pak Prabowo memilih Bapak Satrio Sumantri Brojonegoro? Yang saya ketahui, kira-kira bulan Juli 2023, Iya, 2023. Pak Prabowo menemui Pak Luhut Binsar Panjaitan. Oh iya. Kemudian beliau minta Pak Luhut memanggil saya untuk bantu di Pemerintahan, kabinetnya. di kabinet. Seandainya beliau terpilih presiden. Saat sebelum aja sudah terpikir ya Pak? Karena itu kemudian Pak Luhut, karena saya di Pak Luhut sebagai penasihat khusus. Betul. Beliau manggil saya, Pak Luhut, Prof bisa 4 mata nggak nih? Baik Pak, saya ke tempat beliau bicara. Ini Pak Prabowo minta Anda bantu beliau sebagai menteri. Menteri Pendidikan kira-kira gitu. Saya katakan ya saya siap Pak, kalau memang Bapak anggap itu penting, saya lakukan Pak. Nah setelah itu kemudian Pak Luhut ngomong ke Pak Prabowo, Pak Satrio bersedia. Itu sejarahnya. Kenapanya? Mungkin karena timnya Pak Prabowo cukup tahu, nah saya cukup banyak. Iya. Terutama waktu saya Dirjen Dikti tahun 199 sampai 2007. Mungkin itu 8 yang tahun ya Pak, udah biasa di sini sebetulnya. itu yang mendasari mungkin ya. Pak Prabowo kemudian meminta saya melalui Pak Luhut. Selain itu juga setelah ketemu beberapa kali dengan Pak Prabowo, baik di Hambalang maupun di Kementerian Pertahanan, dalam beberapa kesempatan beliau ya kalau ada teman-teman lain, TPN dan sebagainya, beliau mengatakan saya dengan Pak Satrio itu generasi kedua. Iya, betul. Karena ayah saya dan ayah Pak Satrio itu sama-sama di kabinetnya Pak Harto saat itu. Waktu itu. Iya. Dan juga sama-sama bapaknya Pak Prabowo, Guru Besar Ekonomi UI. Ayah saya waktu itu rektor UI. Jadi ya ada kedekatan lah seperti itu. Itu kira-kira yang mungkin yang saya ketahui kenapa saya kemudian ditugaskan beliau untuk ini. Nah, tadi kita tahu juga tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Orang tua Pak Menteri kita tahu zaman Orde Baru, zaman Soeharto, Bapak Presiden Soeharto kala itu adalah Menteri Pendidikan juga ya Pak. Dan sebelumnya Menteri Pertambangan. Menteri Pertambangan juga. Nah, yang menarik ini putranya juga sama meneruskan. Kalau kata netizen Pak, kalau kata awam menyebutnya semacam ya keturunan lah ya, titisan gitu, titisan orang bapaknya juga menteri, lalu sekarang anaknya juga menjadi Menteri Pendidikan Pak. Kalau titisan jabatan mungkin enggak ya. Iya. Tapi yang pasti kami keluarga pendidik. Itu dia. Jadi eyang saya, ayah saya, itu Profesor Sutejo Brojonegoro. Beliau pendiri IKIP Jogja dan guru besar pendidikan. Kemudian ayah saya juga, basisnya kan juga dosen. Dosen, iya Pak. Dosen ITB, Teknik Kimia ITB. Kemudian ya diangkat rektor dan juga jadi menteri. Gitu. Tapi kami pendidik. Saya sendiri juga dosen di ITB sampai
pensiun, kemudian mendapat tugas seperti ini. Adik saya juga Bambang, yang pernah Menteri Keuangan, Bappenas, juga dosen Ekonomi UI. Jadi kami itu memang mungkin keluarga pendidik. Itu kira-kira kalau masa turunan pendidik. Ya. Kalau penugasan jabatan kan itu ya Kompetensi. Sebutan masyarakat atau netizen bilang keluarga orang pintar, Prof. Pinter sih enggak ya. Artinya kan ya kami sebagai pendidik itu kan harus memang terus belajar. Pendidik itu harus mampu untuk mendidik anak didiknya, artinya harus lebih tahu daripada yang dididik kan. Mau nggak mau kita mesti terus belajar setiap saat itu. Itu mungkin yang membuat kami mempunyai pengetahuan lebih luas, lebih banyak gitu. Itu aja saya kira. Passion untuk belajar dan mendidik gitu. Sudah passion ya Pak ya, sudah ya dari keluarga ya terbiasa menjadi bagian sehari-hari. Nah Prof, menarik tadi yang keturunan kedua ya kan dari Presiden lalu dan juga Prof Satrio. Kedekatan seperti apa sih Prof dengan Pak Presiden Prabowo sendiri? Mungkin karena kami generasi kedua, istilah beliau, dengan Pak Luhut kan juga saya dekat sekali. Apalagi beliau dengan Pak Luhut kan luar biasa dekatnya itu. Betul. Kan pernah jadi satu di komandannya dan sebagainya itu. Karena kedekatan seperti itu dan kita terbuka, jadi ya saya dengan beliau, saya respect dengan beliau dalam keseharian memang lumayan akrab, artinya terbuka semua, penugasan juga, tolong Pak Satrio nanti pendidikan dibenahi kembali, dimajukan, kalau ada yang nggak beres dan sebagainya, tolong diambil tindakan dan sebagainya, itulah. Jadi memang cair sih kalau diskusi dengan Pak Prabowo itu. Prof Satrio, Pak Menteri ditugaskan untuk pegang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Ya. Buat kita, pendidikan tinggi kita di Indonesia ini kan Prof, artinya memang seperti yang tadi sudah disampaikan Presiden Prabowo, Prof Satrio diminta untuk memajukan pendidikan tinggi salah satunya. Ya. Sebelum kita bicara sains dan teknologi. Ya. Pendidikan tinggi kita nih Prof, se-Asia aja kita masih jauh dibandingkan misalnya tetangga kita Singapura lah misalnya. Ya. Apalagi tadi Asia Tenggara, apalagi Asia. Artinya kan Prof, terus buat saya nih, saya memang bukan lulusan universitas negeri luar nih Prof. Saya lulusan dari sejak SD, SMP, SMA sampai kuliah saya ini selalu negeri. Oh, ya kan Prof? Nah, bagus loh. ya Prof, jadi saya lulusan negeri, Universitas Negeri di Indonesia. Tapi Prof tadi Prof bicara bagaimana kita meningkatkan kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia. Sementara misalnya kalau buat saya nih yang tidak lulusan luar, kapan dong pendidikan Indonesia kita bisa selevel dengan yang kampus-kampus yang besar-besar tadi Prof? Kalau anak-anak pintar kita yang lulus SMA, juara-juara 1, juara umum di sekolahnya, dapat beasiswa lah atau orang tuanya mampu terbang ke luar negeri, sekolah di luar negeri, Prof. Ya. Jadi bagaimana kemudian anak-anak ini meningkat mutu kualitas pendidikan tinggi kita akan setingkat pendidikan tinggi di luar, Prof. Kalau anak-anak pintarnya ditransfer ke luar negeri. Kalau bicara mengenai mutu pendidikan, memang kampus-kampus kita di Indonesia ini relatif kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi yang kategorinya top dunia, memang masih belum sebaik itu. Tapi kalau dibandingkan dengan rata-rata yang lain dimanapun berada, sebenarnya kita setara. Anak-anak tadi yang pintar-pintar itu, memang kami di Indonesia ini belum bisa memanfaatkan mereka secara maksimal. Artinya gini, kita berikan pada mereka beasiswa masuk ITB yang top ini gratis lah gitu loh, Iya. kita katakan. Ya, tapi kan pilihan dari Singapura lebih menarik gitu loh. Mereka mengatakan kalau Singapura gratis dan dapat kerjaan, ya kan otomatis mereka ke sana kan. Iya. Nah, jadi kita memang kadang-kadang belum bisa menyamai tawaran dari perguruan tinggi yang sengaja mencari orang-orang kita pintar-pintar. Karena kalau dari sisi kemampuan mahasiswa atau dosen juga,
individu ya, kita bersaing kok dengan mereka. Ya kan dosen-dosen kita juga Hebat-hebat S2-nya, semua. S3-nya, Hebat. di luar negeri juga kan, Prof, Iya, sebagian. lulusan luar semua kan. Rata-rata, iya. Hebat semua gitu loh. Memang di Indonesia ini teman-teman itu belum maksimal itunya dimanfaatkan karena memang ada keterbatasan dari akhirnya anggaran atau dana pendidikan. Nah, bedanya Indonesia dengan negara-negara lain. Di negara lain itu pendidikan dianggap investasi. Mereka invest besar gitu. Kalau ada uang banyak untuk investasi pendidikan, dapatnya kan orang-orang hebat-hebat. Jadi bayar mahal, kuliah di Singapura misalnya, kerja di situ kan industri maju, semua maju gitu kan. Iya. Dia perlu invest. Nah, di kita ini belum ada skema investasi pendidikan. Sehingga kalau saya mengajukan anggaran pendidikan tinggi misalnya, kemudian dari pihak mungkin badan anggarannya DPR atau dan keuangan mengatakan kok mahal sekali ya. Nah, saya katakan, lah gimana Pak? Kalau kita mau murah-murah aja kan nanti Kalah lagi sama negara luar. makin kalah kan. Saya mikir kalau dosennya dibayar murah terus gimana dia bisa kerja maksimal? Nah itu. Kita nggak cari minta mau mewah nggak. Kita ingin yang wajar aja lah dosen itu supaya diberikan kecukupan. Jadi ngajarnya juga all out, full time, dengan passion. Kalau itu anak-anak juga maju. Belum lagi kelengkapan laboratorium, fasilitas pendukung dan sebagainya itu memang kita relatif masih minim dibandingkan dengan teman-teman di luar yang tinggi sekali investasinya itu. Jadi kalau kita kasih kesempatan aja, kasih peluang kesempatan, kita sama dengan mereka. Tinggal kapan nih kita diberi support seperti itu. Nah itu tadi ya Prof, hanya bicara realistis aja ya, hukum pasar ya Prof. Ada supply, Iya. ada demand gitu. Kalau tadi Prof sampaikan ya ternyata gimana, mereka akan lebih memilih tentu aja misalnya kerja di tempat yang bergaji tinggi. bagus, bergaji tinggi ya kan, ya realistis ya Prof ya. Nah tadi Prof, ini kayak lalu sampai kapan ya kan, kalau begini terus Prof? Oh iya, ya sampai kapan? Ya kami terus berusaha. Untuk kali ini pun kami juga sudah menyusun satu skema, meyakinkan pemerintah kita perlu investasi di bidang pendidikan tinggi. Dan itu pun Pak Presiden juga setuju, memang harus kita investasi yang tinggi nih, untuk pendidikan tinggi. Jadi beliau punya harapan seperti itu, dan beliau juga mengatakan nanti kalau perlu saya sebagai Presiden saya akan pastikan untuk kecukupan dari dana pendidikan tinggi gitu. Nah, ya kami di lapangan mengupayakan selain dari mendapatkan tambahan, kami juga ingin mengefektifkan kita punya pendidikan. Karena kalau dibandingkan kampus kita yang ITB, UI sekalipun yang memang terkenal paling tua kan. Ya peringkat paling bagus saat ini juga Prof. Karena tuanya soalnya. Dibandingkan dengan perguruan tinggi lain di luar negeri, di kita ini ada satu kendala di mana kampus kita itu belum punya otonomi yang cukup. Padahal kampus itu bisa berkembang kalau punya otonomi yang penuh. Jadi semacam punya badan hukum yang mengelola sendiri gitu Prof? Itu bentuknya aja. Tapi prinsipnya adalah dosen harus diberi ruang gerak untuk inovasi yang tinggi. Kampus juga inovasi dalam segi kelembagaan, program itu harus tinggi gitu loh. Supaya bisa keep up dengan perkembangan di luar masyarakat kan. Dan juga tantangan dunia gitu loh. Nah ini yang sekarang saya karena diberi amanah sebagai Mendikti-Saintek, saya memastikan lagi ke depan kampus kita harus otonom semuanya itu. Ya. Tapi mohon juga teman-teman di kampus juga akuntabel, responsible gitu loh. Akuntabel tadi ya Pak ya? Ya, artinya kita berikan kebebasan, otonomi, make sure yang Anda kerjakan adalah untuk kepentingan negara dan akuntabilitas yang tinggi, artinya bertanggungjawabkan itu. Nah kami memang tidak terlalu pas dengan ranking perguruan tinggi. Ranking itu kan kira-kira ya ulahnya sebagian teman-teman yang punya bisnis ranking kan. Ya bahkan bisa
dibeli ya Prof ya? Ya, beli atau paling nggak pokoknya itu menguntungkan si pembuat ranking gitu Pembuat loh. ranking. Ya kan? Sebelah loh. Gimana kok kampus di ranking? Emang bisa dibandingkan? Standarnya nggak bisa Meskipun nggak sama-sama bisa jadi teknik patokan aja, ya Prof? Iya, iya. ITB sama ITS kan nggak mungkin di ranking. Karena ITB sama ITS lain. Sama teknik, tapi kan beda. Beda orangnya, beda kulturnya, beda program. Bagaimana membandingkan itu? Nah, saya katakan, ibaratnya kalau kita punya 10 perguruan tinggi, semua tuh masing-masing punya keunikan. Tidak boleh kampus itu tidak unik. Kalau nggak unik, tidak akan dimasuki oleh mahasiswa. Mahasiswa pintar sekarang, mereka pilih apa yang dia mau ya, dapat di mana nih program itu. Pilih perguruan tinggi. Nah, ngomong teman-teman kampus, harus unik kalian itu. Makanya kalau unik, cari orang. Dibutuhkan orang gitu loh. Kalau nggak unik, ya sama semua, ya udah pilih yang paling ada dekat rumah gitu kan. Iya. Karena kampus nggak bisa disamakan sama lain. Gitu. Nah itu yang kita coba. Nah kalau itu bisa diterapkan, mudah-mudahan kita akan bisa setara dengan yang top-top dunia ini. Meskipun bukan ranking ukurannya. Ukurannya adalah berapa besar dampak kampus kita terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Itu yang diminta oleh Pak Presiden. Oke. Artinya Prof. Satrio optimis dalam berapa tahun kita akan bisa paling tidak Ya. belum langsung tapi sudah menuju ke sana. Meningkat. Berapa tahun Prof? 5 tahun tadi? Ya masa anu lah. Masa periode Masa ya, periode dilantik sebagai menteri ya Iya. Prof. Nah Prof, kemarin juga sempat yang ada pernyataan Prof soal kalau mereka lulusan LPDP misalnya, Ya. kalau mereka nggak harus pulang ke Indonesia, kenapa harus pulang? Kalau di sini pun nggak ada lapangan pekerjaan, ya kan Prof? Ya, memang saya mengungkapkan seperti itu. Meskipun kalau dipanjangin lagi Iya. interviewnya kan, prinsipnya yang didanai LPDP kan harus pulang. Prinsipnya. Iya, dalam klausulnya begitu Prof. Tanda tangan juga mereka Iya. setelah itu. Nah, namun dalam perjalanannya kalau mereka setelah lulus kemudian punya prospek di luar dan di sini belum ada tempatnya untuk bidang dia, Kenapa harus dipaksakan? kita kasih kesempatan dia untuk cari magang atau mungkin internship atau mungkin kerja di beberapa industri atau lab yang top dunia dengan izin dari LPDP. Beberapa tahun? 3 tahun izinnya. Oke. Nah 5 tahun, nah setelah itu kembali. Kalau masih belum kembali, kita lihat lagi kalau memang, kan gini Mbak, orang kita yang pintar-pintar itu, kita sekolahkan di luar, lulus dengan baik, misalnya bekerja di sebuah laboratorium top dunia, kan buat kita juga ada manfaatnya. Iya, dia pulang berbagi pengalaman. Bagi kan? satu itu, yang saya masih punya obsesi adalah anak muda kita sekolahkan ke luar negeri, sekolah yang paling top, bidangnya entah fisika atau apa gitu. Kemudian setelah lulus saya tempatkan di satu lab fisika top dunia, suruh riset, siapa tahu menang hadiah Nobel, merah putih kan? Nobel. Indonesia, iya. Nah, dia bilang, Mas tetap merah putih Mas. Siapa tahu dapat Nobel kamu di sana, kan hebat Indonesia punya Nobel. Meskipun tempatnya sana nggak ada masalah kan, yang penting siapanya kan. Betul Prof. Itu yang juga antara lain loh. Jadi pokoknya yang penting manfaat yang maksimal untuk yang bersangkutan dimanapun berada. Yang penting tetap ada merah putih Merah tadi putih ya Prof. dan kontribusinya pada negara bangsa dalam berbagai macam bentuk. Iya. Iya sih Prof, memang cepat viral tuh kalau ada WNI kita yang berprestasi di luar negeri. Wah, jadi viral. Indonesia bangga Prof. Iya. Begitu ya Prof yang Betul diharapkan ya. ya. Betul. Daripada kita suruh pulang, di sini nggak ada tempat dia untuk berkarya, labnya nggak ada, terus nanti ilmunya kan nggak manfaat. Iya, betul. Kasihan dan juga frustasi kan, terus nanti jadi sia-sia kan itunya. Terkait soal sains dan teknologi Prof. Ya. Bagaimana kemudian kita ini masih lemah terkait sains dan teknologi kita Prof. Bagaimana peneliti-peneliti kita misalnya masih kalah lah kualitasnya dengan peneliti-peneliti dari misalnya negara-negara maju Prof. Ini juga Prof. Satrio sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi akan memajukan sains dan teknologi kita sejauh mana dan harus optimis seperti apa Prof? Karena Indonesia harus jadi negara maju. Negara maju itu diwujudkan dengan industri yang kuat,
yang punya nilai tambah tinggi, industri yang berbasis teknologi atau deep tech industry. Karena Indonesia sekarang masih dalam kategori middle income trap, pendapatan menengah rendah. Karena Indonesia dianggap belum produktif. Nah, kita harus mengubah ini, keluar dari jebakan tersebut dengan membuat industri yang nilai tambah tinggi dan yang kuat, yang mampu mengatasi tantangan global. Industri seperti itu membutuhkan satu R&D, satu development yang intensif. Nah, untuk itulah kami akan menyiapkan juga talenta-talenta development yang ampuh, yang mumpuni. Kita akan sekolahkan dan kita juga akan tempatkan di lembaga riset internasional sambil kita membuat network kolaborasi dengan mereka di Indonesia. Dengan cara seperti itu, kita bertahap bisa membuat industri yang seperti yang kita harapkan. Nah, jadi upaya kita seperti itu untuk menyiapkan research and development Indonesia jadi negara industri yang memang berdaya saing tinggi dan mampu memberikan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan oleh Pak Presiden 8%. Sebenarnya kalau peneliti kita sih jago-jago, Mbak. Kadang kita kalah alatnya. Kalah alat. Oke. Alat kan dari investasi juga. Mahal ya, Prof? Ya. Tapi kami juga punya skenario. Kita tidak harus punya alat yang mahal, tapi kita punya network dengan teman-teman R&D di luar negeri. Luar negeri dan kita share alatnya. Gitu ya, Prof? Ya, kita pinjam alatnya dia, nggak ada masalah itu. Itu bisa ya, Prof ya? Sangat bisa. Sangat bisa. Nah, itu kita bentuk seperti itu. Kita bisa agak lebih hemat, tapi kita punya fasilitas riset yang cukup tinggi. Baik. Nah, itu mereka akan buka gitu, Prof? R&D-nya di sini kah? Gitu? Kalau mereka atau percaya sama transfer kita, ke sana? Oke. If we can convince them, mereka mau. Nah, tinggal orang kita siapin kan. Baik. Orang siapin, mereka lihat sama kita, wah ini, respected orang ini. Mampu, ya udah mereka mau bikin joint collaboration di situ. Jadi ini sedang dalam ke sana ya, Prof ya? Sedang dalam marah ke situ juga. Selain kita menempatkan orang-orang kita yang hebat-hebat juga di berbagai industri besar dunia, yang kita harapkan bisa juga membawa ke sini nanti spill over-nya atau bangun industri yang seperti itu di Indonesia. Indonesia juga mampu menjadi negara yang produktif. Prof, ini menarik. Tadi kita belum lengkap cerita bagaimana Prof Satrio adalah putra dari almarhum Sumantri Brojonegoro yang juga Menteri Pendidikan juga. Ya. Saya terus terang melihat Prof Satrio, saya bilang mirip Prof, mirip almarhum gitu dari foto-fotonya saya lihat ya. Prof, kira-kira dari seorang ayah yang juga pendidik dan juga Menteri Pendidikan, lalu sekarang Prof Satrio yang juga Menteri Pendidikan, ada kesamaan Prof melihat sosok almarhum? Ya, more or less sama ya. Jadi saya ingat waktu beliau diangkat jadi Menteri Pendidikan. Itu berapa Prof? Saya satu SMA. SMA ya. 3 SMP. Iya. Ya, terus tapi kan beliau hanya sempat 6 bulan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu. Kemudian terkena CA, lalu ya harus berpulang pada akhir Desember 1973. Nah, waktu beliau itu jadi Menteri Pendidikan, saya dapat info dari ibu saya kalau papa itu pertama kali yang beliau canangkan waktu jadi Menteri Pendidikan adalah menaikkan gaji guru. Tapi belum sempat dinaikkan, beliau sudah berpulang gitu ya. Nah, jadi saya pikir, oh betul ya. Apapun pendidikan itu memang harus gurunya kalau yang sekolah ya. Betul. Pendidikan tinggi dosennya harus kita itu kan. Kita pastikan dia kualitas pendidik itu dari pendidiknya juga. Betul. Nggak ada yang lain itu loh. Nggak ada yang lain. Karena di kampus kadang-kadang yang penting dosennya loh. Mau alatnya canggih, gedung canggih, kalau dosennya enggak kan nggak jalan. Betul. Sebaliknya dosen canggih, alatnya biasa-biasa aja, tetap canggih hasilnya. Betul. Dosen bisa berkreasi, bisa membuat pendidikannya bagus, makanya dosen harus dan guru juga harus disejahterakan itu loh. Sejahtera itu kan relatif, tapi kan teman-teman dosen kan saya tahu, guru juga kebanyakan kan memang idealis semua. Jadi kan mereka ya nggak macam-macam lah, pokoknya yang bisa
tenang bekerja, ya, jangan sampai harus cari ini cari Harus itu. cari tambahan, ya kan Prof, yang membuat dia betul. jadi nggak fokus ngajar, ya kan? Betul. Oke. Nah itu memang, wah betul juga ya. Berarti gurunya atau sekolah, dosennya. Makanya saya sekarang ini juga berjuang untuk bagaimana meningkatkan income atau tunjangan buat dosen supaya mereka bisa lebih kerja dengan serius, dengan penuh dedikasi. Karena masa depan itu tantangannya lebih berat lagi. Ada kampus kecil di Rote, NTT, ya sederhana sekali lah, nggak canggih sama sekali. Tapi dosen-dosennya itu punya passion di masyarakat sekitarnya, memberikan masyarakat sekitarnya. Jadi masyarakat sekitar merasa senang ada kampus seperti ini, ya. Pengetahuannya juga yang butuh mereka aja, bukan yang advance ya, untuk sehari-hari mereka. Nah, saya pikir, kalau gitu gini aja, saya katakan dalam hati. Yang penting kampus itu berdampak untuk masyarakatnya. Mau yang internasional, nasional, regional, atau lokal gitu ya. Buat saya nggak ada masalah. Tidak harus kampus itu advance, tapi masyarakat butuhnya apa? Sederhana, misalnya ada satu kampus kecil di Jogja, mereka yang dikerjakan mendidik mandor kebun yang di PTPN yang besar-besar itu kan sederhana sekali, mandor kebun hanya 2 tahun pendidikannya, usernya juga happy, sangat puas dengan hasil didiknya, penyelenggara juga mengatakan, kami senang Pak karena bermanfaat yang kita berikan ini. Kampus yang bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya aja, di lingkungan yang kecil aja sudah cukup ya Prof. Betul. Itu, ya, jadi kan meaningful gitu kan. Meaningful. Nah, saya mau meaningful itu. Makanya saya katakan kita jangan bikin perbandingan kampus itu loh. Kalau dibanding compare kan nanti adu besar, adu ini, adu macam, enggak. Nggak selesai-selesai Prof kalau membanding-bandingkan ya. Nah saya bilang gini, kita banding apakah dia meaningful atau enggak untuk masyarakatnya atau usernya, itu aja udah. Jadi saya katakan makanya kampus unik, kampus itu unik, tidak ada harus seperti itu semua, nggak standar. Bahkan cara ngajarnya pun juga mungkin sederhana, mereka mungkin diskusi atau apa, ada yang pakai alat bantu, ada yang enggak. Yang penting message convey, kemudian mereka merasa ada manfaatnya. Jadi meaningful campus itu buat saya lebih penting saat lebih penting, dan itu mudah-mudahan bisa mengatasi atau memenuhi kebutuhan atau target Pak Presiden, misalnya swasembada pangan, ya kan? Ya kita didik di lokal tempat, ya bagaimana kita teman-teman di daerah itu bisa menyiapkan untuk pangan yang mereka butuhkan. Seperti itu ukurannya. Oke, dan ini juga mungkin inilah salah satunya kenapa kemudian membangun sekolah Garuda itu ya, Prof? Kalau Garuda ada misi lain, Mbak. Misi lain. Kita kan membangun SMA unggulan Garuda. Anak-anak pilihan ya, Prof? Berasrama. Boarding ya? Boarding school. Ada tanya, Pak, namanya Garuda kenapa? Ya, memang ada request untuk pakai nama Garuda kan hebat itu. Kita punya anak lulusan SMA tiap tahun itu ada 4 juta lulusan SMA, SMK, MA tiap tahun. Dari 4 juta itu 1% dari mereka itu sebetulnya kategorinya outlier. Atau ya excellent lah. Artinya sudah di atas dari rata-rata gitu. Anak pintar, anak cerdas ya, IQ-nya di atas rata-rata. Betul. Anak seperti itu nggak ada sekolahnya kan? Sekolah biasa kasihan dia. Saya punya juga saudara, anaknya ya hampir jenius, itu kalau sekolah biasa dia nggak mau, males dia. Akhirnya bandel dia gitu. Nggak bisa kecap katanya. Nggak bisa kecap, bosen kan? Boring gitu. Nah, kasihan juga anaknya ya, Prof. Kita mikir, kumpulin aja. Kita mesti inklusif kan, dengan itu semua dapat pendidikan. Betul. Yang normal ada, yang difabel juga tempatnya ada, yang harus ada dong. Di atas rata-rata ini kita kumpulkan. Bikinlah pendidikan untuk mereka di mana kurikulumnya dan sebagainya itu di atas rata-rata SMA. Jadi kita bikin nanti kurikulumnya itu kurikulum nasional plus IB, itu bakalaureat. Jadi IB itu dan plus yang lain-lain, masalah pembuatan esai, menulis, social responsibility, dan sebagainya. Di asrama itu kan kita kembangkan juga karakter segala macam. Mudah-mudahan ya kita optimis juga mereka lulus dari situ langsung diterima di perguruan tinggi top dunia.
Kenapa? Mereka harus dimaksimalkan potensinya gitu. Betul. Mereka dikirim sana, tadi itu, terus sampai maksimal studinya, terus perlu ditempatkan di lab-lab top dunia, either buat lab di kita Indonesia dengan kerjasama mereka, atau mereka di sana untuk berkiprah menjadi salah satu pemenang Nobel dan sebagainya gitu. Baik. Jadi semua dikasih kesempatan, bukan elit ini, bukan elit karena apa? Kan semua harus dididik. Kita nggak boleh Investasi tadi ya, Prof, investasi ya? betul. Bagian dari investasi tadi. Nah, jadi asrama itu juga tujuan supaya dimanapun lokasi berada itu Indonesia gitu. Berarti ini anak sekolah gratis ya, Prof? Semuanya dibiayai pemerintah? Sementara kita planningnya dengan dana Pemerintah. LPDP. Dana LPDP. Iya, kita pakai LPDP. Rencana akan di seluruh Indonesia ya, Prof? Merata di daerah-daerah, fokusnya di Jadi daerah-daerah yang targetnya kita bangun sampai 2029 itu 20 bangun baru, Iya, 20 dan 20 yang dari sekolah yang sudah upgrade, ada, Prof. yang Iya, existing. di-upgrade. 20 baru berarti kita bagi 20 provinsi ya mungkin hampir semua Sebagian ya, Prof. bagian. Tapi dimanapun berada tetap harus dia menerima dari tempat lain. Saya nggak mau Papua sendiri nggak boleh gitu loh. Campur juga semua. Iya, Gimana campur semua supaya kesatuan ini terjadi. Indonesia yang NKRI ini tetap utuh gitu loh. Baik. Prof, saya sempat dengar juga, Prof, ada rencana untuk menyetop dulu pembukaan fakultas kedokteran, Prof. Jadi memang ada pembicaraan yang lumayan intensif ya. Karena dari pihak kesehatan mengatakan dokter kita kurang. Oke. Terus kami cek, memang dokter kita kurang, tapi yang lebih utama distribusi dokter kita kurang Itu tepat. tadi, ya. Jadi kita memang tempat-tempat yang remote atau 3T atau yang terpencil kan memang dokternya nggak ada. Puskesmasnya pun ada, tapi dokternya nggak ada. Iya, Prof. Karena nggak ada yang mau di situ. Betul. Baliknya di Jakarta ini kan tiap pojok ada dokter. Betul. Iya kan? Banyak banget, Prof. Makanya, nah ini kan sesuatu yang mesti kita Iya, atasi. distribusi tadi ya, Prof. Distribusi ini isunya. ternyata juga memang pemerintah terus berusaha. Saya juga dengan Pak Menteri Kesehatan diskusi terus bagaimana nih distribusi ini. Beliau mengatakan, saya akan pakai skenario dan bikin skema, dokter itu kita didik, kita tugaskan ke 3T dengan satu jaminan kesejahteraan dokter tersebut untuk kerja selama berapa tahun nanti diputar di. Nah, tapi dia tetap bilang, Mas, dokter kurang Mas. Oke, kan Mas Budi kan butuh dokter kan? Ya, kita siapin Mas, tenang. Misalnya butuh di mana? Butuh di Sangir Talaut misalnya. Kalau mau sana, saya akan minta Unsrat nambah kuota. Baik, baik. Butuh berapa kamu? 50 dokter. Ya udah, tambah 50 kuotanya Unsrat kan. Oke. Selesai, Jadi kan? di mana di lokasi yang dibutuhkan Yang- saja ya, Prof. yang terdekat. bukan stop secara umum begitu ya, Prof ya. Yang terdekat. Kalau sudah kuotanya sudah lebih, kenapa harus terus ada Jadi gitu ya, Prof? konsepnya bukan Oh, bukan oke. buka FK baru, Baik, baik, baik. tapi nambah baik. dokter. Oke. Kan butuh dokter, bukan Iya, FK kan? bukan nambah FK. Iya, gitu. Iya, iya, iya. Jadi terpenuhi kebutuhannya, tergantung lokasi di mana. Lebih mudah kita nanti untuk menugaskan dia kan dekat sama tempat dia studi. Baik, oh itu Asal maksudnya. Pemdanya Prof. juga mau merekrut sebagai dokter di sana gitu, supaya ada kepastian. Jadi ya bukan buka FK, kan bukan nambah FK kan, nambah dokter kan? Nambah dokter. Pak Menteri, Pak Budi, iya dokter, ya udah. Langsung Nambah kuota. Tambah kuota aja mana tempat yang terdekat itu. Iya, iya. Bisa begitu. Dan ini bisa optimis, bisa Iya, mengatasi dan lebih cepat juga. kekurangan tenaga dokter di daerah-daerah yang Iya. kekurangan dokter tadi. Karena bangun FK kan lama, Betul. 4 tahun mungkin baru selesai. Kapan lulusannya? Kalau tambah kuota kan 4 tahun kemudian dapat tuh dokternya. Betul, Langsung betul, di-dispatch betul. ke lokasi. Betul, betul. Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro, 3 beradik laki-laki semua kan, Prof? Iya, kita bertiga. Iya, tadi Prof sudah cerita almarhum ayah itu meninggal pada usia 47 tahun ya, Prof? Betul, ya. Saya langsung membayangkan bagaimana ibu Iya, membesarkan 3 anak laki-laki yang ditinggal almarhum ayah, Prof. luar biasa beliau itu. Ya, jadi waktu ayah meninggal, kemudian ibu kan dokter, Dokter ya, Prof ya? dokter kulit, tapi udah pensiun, udah 97 umurnya sekarang. Masih sehat
Alhamdulillah ya sehatnya orang tua ya. Iya. Usia beliau seperti itu. Jadi waktu ayah meninggal, kemudian saya kan ya masih SMP kelas 3, ya sempat sedih kan gitu kan. Papa nggak ada ini. Kata mama, udah nanti kita kita survive kok. Mama bisa survive itu. Ya udah, terus mama bilang, mama mau ambil spesialis. Itu kan tahun 74 cerita sama saya, mau ambil spesialis deh katanya. Kenapa? Kalau dokter umum kan Penghasilannya lebih sedikit, ya, gitu kan. Spesialis supaya dapat tambahan, bisa cukup mendanai sekolahkan 3 anak. Kami masing-masing juga saya cari selain kan SMA saya selesaikan dulu, terus saya masuk ITB, kita juga cari beasiswa di ITB kan untuk ya bantu ibu lah pokoknya kalau bisa meringankan gitu kan. Saya kuliah di ITB sampai selesai, kemudian ibu saya terus kerja, ya beliau kan orangnya disiplin sekali gitu, disiplin di mana kita juga harus mengikuti semua prinsip beliau gitu. Jadi beliau sangat luar biasa, berhasil membuat kami mencapai pendidikan yang tertinggi. Karena kami bertiga memang semuanya S3. Jadi saya di Amerika, untuk S3 saya. Adik saya yang satu yang Irsan, antara saya sama Bambang. Pak Irsan juga S3 di Amerika juga. Bambang juga S3 di bidang ekonomi di Amerika juga. Memang untuk kami S3 bertiga itu pakai beasiswa semua gitu. Ya, dari pemerintah. Ya, saya kan lulus ITB tahun 80. Ditanya oleh dosen saya, mau kerja di mana? Menjadi dosen, Pak. Kenapa? Biar sekolah lagi. Lamar di ITB, terima. Beasiswa dapat ke Amerika. Adik saya yang satunya ITB juga dia, teknik sipil. Lulus juga, kemudian tanya, mau kemana? Dosen juga, kenapa? Mau sekolah lagi gitu. Demi sekolah lagi, apa memang jalurnya dulu memang iya sih Pak, jadi dosen tuh bisa dapat sekolah lagi beasiswa ya. Betul. Hanya di situ kan peluangnya untuk beasiswa zaman dulu. Sekarang ada PDP kan. Dia akhirnya S3 juga ke Amerika, selesai pulang ke ITB lagi ngajar. Terakhir beliau sebagai wakil dekan di Teknik Kelautan. Mungkin Bambang gitu juga, lulus dari Ekonomi UI. Di dosen UI. Apa? Supaya sekolah lagi. Beasiswa dari pemerintah untuk ambil S3. Ya itulah yang kemudian kita alhamdulillah berkat ya dukungan dari Allah Subhanahu wa taala kita ya berhasil lah untuk memenuhi harapan ibu bahwa kita semua selesai dengan pendidikan yang tertinggi. Meskipun demikian kadang-kadang ibu suka joke dengan saya, bercanda gitu. Kok mama tiga-tiganya anaknya dosen semua katanya. Yang mana yang pengusaha katanya? Menteri, ini menteri ya ini anaknya. yang pengusaha yang mana nih? Karena dosen kan hidupnya susah kan katanya kan. Kalau pengusaha kan lumayan gitu. Iya. Tapi bilang ya siapa tahu kita juga dosen tapi bisa pengusaha gitu kan. Guyon. Tapi nggak juga. Ngejarnya pendidikan ya Prof. Ya nggak tahu udah melekat di mana? Bagaimana di keluarga gitu. Iya, bisa sekolah tinggi gitu ya, apapun caranya. Makanya saya membayangkan sosok Ibu Nani Suminarsari. Ya. Bagaimana kemudian 3 anaknya jadi berhasil seperti sekarang. Iya, seorang ibu tunggal yang membesarkan ketiga anaknya, lalu sekarang berhasil. Apa yang disampaikan beliau kalau melihat anaknya seperti sekarang? Ya, bangga. Mama senang kalian berhasil gitu ya. Seperti itu. Memang tapi beliau ini terserah mau diliput apa enggak. Beliau sering kadang ngeluh juga nih 3 anak laki semua. Yang ngurus ibu siapa katanya. Karena menantu, Bro. Nah, ternyata gitu. Karena ada temennya ibu saya, anaknya perempuan, diurus terus sama anaknya tuh. Ini laki-laki 3 katanya masing-masing sibuk, ibu nggak keurus tuh. Joke-nya begitu. Bercandanya ya. Tapi kami di keluarga itu, ibu sangat disiplin. Bahkan cenderung agak keras. Baik. Saya pikir ya mungkin harus seperti itu ya. Kita jadi orang yang tough itu sih, 3-tiganya tough semua. Didikan orang tua tadi menjadikan ketiga anaknya seperti sekarang ya. Tough sekali kita. Mungkin berbagi tips nih Prof untuk
teman-teman kita Gen Z, Prof, dan Alpha sekarang lah, bagaimana ternyata sekolah itu nomor satu ya, Prof ya, pendidikan Iya, itu ya. betul. Ya, di sekolah itulah kita mendapatkan semua yang kita harapkan untuk hidup kan. Selain dari ilmu juga karakter, perilaku, attitude, bagaimana toleransi dengan orang lain dan sebagainya gitu loh. Dan memang karena kami di lingkungan pendidik, jadi sekolah itu memang sesuatu yang harus kita capai maksimum. Bahkan kami bertiga ini memang hobinya ya belajar. Hobi belajar. Nggak pernah Hobi main. apa sekolah? Hobinya apa? Belajar. Hobinya apa? Sekolah ya, Prof ya. Iya. Jadi kalau itu senang gitu. Saya kalau pulang dari sekolah baca atau senang sekali gitu. Ya ampun. Jadi nggak kepingin sana kemari gitu, hang out gitu kayaknya nggak kepikir tuh. Ya ampun. Mungkin karena lingkungannya seperti itu, Mbak. Ya, ini buat kaum rebahan. Tips dari Pak Menteri kita, belajar ya, Prof ya. Belajar. Apalagi ke depan nih. Ke depan ini, di mana teknologi yang demikian pesat majunya, disrupsi, satu cara untuk survive adalah belajar sepanjang hayat. Sepanjang hayat tidak pernah berhenti belajar. Karena Prof katanya generasi sekarang, Prof, itu tantangannya lebih sulit dari kita, Prof. Iya, tapi sebetulnya kalau mereka mau terus belajar, selalu belajar, survive mereka kok. Pasti survive ya, Prof. Harus mau belajar itu. Nah, untuk belajar bisa baca, bisa nulis, bisa komunikasi. Itu. Baca tuh nggak mudah loh. Betul. Ya kan? Orang mah sekarang baca yang panjang-panjang gitu kan, Apalagi sekarang, Prof. cepat sekali bacanya. Anak sekarang katanya visual, Prof. Audio visual anak sekarang. Visual itu tidak melekat di otak kita. Baik. Dan visual itu kan udah jadi. Tapi kan bikinnya gimana kita nggak tahu kan. Nggak sama ya, Prof, kecerdasan Beda. belajar di Karena audio kalau visual dengan kita baca itu kita membayangkan, baik. terus mengimajinasi, terus membuat satu oh seperti ini, ditulis kembali, nah, melekatnya. Kalau yang di visualisasi gitu, ya gampangnya bikinnya, susah bikinnya tuh. Prof, tapi penasaran. Tadi Prof bilang hobi belajar. Tapi saya jadi nanya nih, Prof. Netizen juga nanya. Emang nggak ada kehidupan lain, Prof? Belajar aja. Ya, olahraga, atau hobinya apa, Prof? Olahraga bisa Olahraga. ada. Musik ya, Prof? Katanya musik klasik ya, Prof? Saya memang pernah les piano klasik, Baik. tapi itu saya nggak bakat sih. Cuman lulus juga sekolah pianonya itu, 6 tahun. Karena ibu saya minta, nah beli piano nih, kamu les piano ya. Ya udah. Ibunya suka anaknya piano, tapi gitu. tapi sekali masih Pak Prof masih main piano. Sekarang udah kaku semua nih. Karena begitu selesai sekolah piano, belum ijazah, mah aku udah lulus nih. Lu gimana? Piano jual. Kan saya ke ITB kan. Iya. ITB kan nggak sempet lagi. Iya, main belajar piano. terus ya, Prof ya. Iya, Prof. Kebayang sih anak ITB. Prof, satu lagi nih. Siapa sih, Prof, figur yang Prof kagumi? Ayah saya. Beliau sangat tegas, berprinsip. Bahkan saya pernah cerita bahwa saya di kelas sama SMA atau SMP ya. Saya di kelas paling tinggi skornya, ulangan sebagainya. Ayah saya bilang, biasa itu mah. Jadi nggak hebat kamu nggak, itu biasa kamu gitu. Udah berharap dapat pujian ya, Prof ya. Nggak dapet. Tapi di challenge terus begitu ya, Biasa Prof. kamu segitu, harus segitu emang gitu. Itulah jadi ya. Jadi anak nggak dibuat terlena gitu ya, challenge terus itu. Ya, mohon maaf ya, Prof. Termasuk singkat kelas 3 SMP ya, Prof. Tapi selama itu proses itu pendidikan dari almarhum begitu kuat Ya, menjadikan Prof Satrio seperti dari sekarang. mulai SD kan udah tertanam semua itu. Baik. Dan juga contoh ya, beliau bekerja keras ya, nggak bekerja di rumah pun pulang kantor untuk kerja. Bahkan saya pernah ngintip beliau lagi ngoreksi ujian mahasiswanya itu, saya intip kok nol semua ya. Dosen killer, Prof, kalau kita sekarang nyebutnya. Kata mahasiswa yang di ITB, teknik kimia Baik, Prof. ITB mengatakan beliau cenderung keras, agak killer, tapi sebetulnya kalau
mau mendengarkan advice beliau sebenarnya bisa gitu. Itu yang menjadikan kita berhasil. Kadang-kadang memang anak nggak dengar advice-nya terus bikin soal yang jawaban yang salah sama beliau, nggak pakai, langsung nol aja udah. Jadi oh gitu cara dosen ya udah. Tapi Prof merasa nggak bahwa sosok Prof Satrio Pak Menteri seperti sekarang ini adalah duplikasi dari almarhum? Yes. Mungkin yang agak beda, beliau lebih santun daripada saya. beliau kan memang ya karena orang Solo ya. Jadi kan kalau nggak senang itu kan nggak diungkapkan. Nah, saya masih mungkin karena campuran lebih dari ekspresif, ada ibu kan dari ya? Sunda. Ibu Sunda. Jadi setelah campuran, jadi saya mungkin nggak ini beliau gitu loh. Saya masih kena ekspresif muncul gitu, nggak begitu. Itu aja. Otherwise ya prinsip sama lah. Ini pun sama seperti yang saya, yang kayak saya, ayah ke saya gitu loh. 3 generasi. Dan mudah-mudahan ke anak Prof Satrio juga. Anak saya sekarang yang pertama di FKUI, guru besar. Memang menurun ya Prof ya, jadi keluarga pintar dan pendidik tadi. Ya pintar enggak mungkin ya, karena belajar aja. Belajar. Dan tekun kerja keras. Anak putra yang kedua Prof? Yang kedua dia desainer. Desainer. Profesor Pak Menteri Satrio Sumantri Brojonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di program Orang Penting, karena Pak Menteri adalah salah satu sosok orang penting di negeri ini. Terima kasih Prof. Terima kasih. Salam Prof. Terima kasih. Ya.